Begini Pak Ustadz, kalau tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa liberalisme politik itu adalah demokrasi, bagaimana cara kita menyikapi pemilu di negara kita, dan nyata-nyata pemilu di negara kita itu adalah berdasarkan demokrasi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Bagus betul pertanyaannya. Sok rada berat kan jawabnya halus teh. Nah, ini adalah cara memecahkan masalah ini. Ini sudah ke praktek menyelesaikan masalah. Kita harus akui, ulama juga sepakat sebetulnya bahwa demokrasi itu ya adalah nizamu kufrin. Nizamu kufrin. Ya. Sistem kufur, bukan sistem Islam. Jadi kalau orang lain yang menggunakannya sih silahkan saja, tapi sebaiknya umat Islam tidak menggunakan sistem ini. Banyak ayat yang diantaranya surat Hud 113. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamasakumun nar. Surat janganlah kalian ikut-ikutan terhadap program-program seperti ini, diantaranya demokrasi. Demokrasi kan program orang lain, bukan program kita. Apalagi Mesli, Kosli, Kairi, wah udahlah. Ya, harusnya kita menghindari dari konsep seperti ini. Kemudian surat Al-Mudatsir tadi, warujiza fahjur. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran tinggalkan, ya. Dan masih ada lagi ayat-ayat yang lain. Intinya, karena ini bukan sistem kita, maka jauhi oleh kita. Nah, sekarang kalau belum bisa berjauhan dengan sistem ini, maka diperbolehkan takiyah. Boleh takiyah. Takiyah misalkan begini, kita terpaksa kemarin ikut nyoblos. Nah, itu namanya takiyah. Ya. Takiyah tadi lah. Takiyah tuh. Cara memahami takiyah nih. Ditodong. Ustadznya ditodong nih. Dan saya tahu orang yang menodong ini tanpa ampun orangnya. Nah, kalau kita masih ingin hidup panjang karena perjuangan masih panjang, maka diperbolehkan takiyah. Ya, oke, saya akan menghentikan dakwah saya. Boleh. Dah, saya tidak akan ikut nimbrung, tapi saya akan menghentikan dakwah saya. Padahal itu siasat. Boleh. Nah, sistem Islamnya yang mana? Belum ada. Jadi kalau kita belum memiliki sistem sendiri, maka mau tidak mau kita pakai yang ada dulu. Nah, itulah yang disebut dengan think globally, action locally. Dalam Al-Quran itu disebutnya hayatun tas'a. Jika orai, bagaikan luak liukna orai. Itu hayatun tas'a. Nah, kalau satu jamaah makin solid dan makin kuat daya dukungnya dari masyarakat, kita harus mulai mengambil sikap. Seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, seperti Masumi di Indonesia. Kan Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan Masumi di Indonesia adalah dua contoh yang sama. Sama-sama ingin independen, lepas dari sistem kekuasaan yang sekuler. Sama dua-duanya ini. Masumi juga sama. Itu lahirnya hadirnya Masumi. Ternyata gagal kan? Jadi Ikhwanul Muslimin, kiai-kiai ulama-ulamanya ditembak mati, digantung, Said Qutb digantung, Hasan Amanah digantung. Dan ternyata tokoh-tokoh Masumi juga banyak yang dipenjara. Nah, seperti itulah gambarannya. Tapi bukan tidak ada gerakan perjuangan, masih ada. Nah, oleh karena itu, menghadapi kondisi seperti ini, kita diperbolehkan takiyah. Bagaimana kalau tidak memilih? Silahkan tidak memilih. Bagaimana kalau tidak ikut-ikutan? Silahkan tidak ikut-ikutan. Jadi ada momentum di mana Islam akan bangkit satu saat. Syaratnya An-Nur ayat 55. Itu syaratnya. Wa adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladzina min qablihi. Asal amanu wa amilus. Nah, urang teh prosesnya keur ngaimankeun heula masyarakat. Ya. Agar tidak berjauhan dengan syariat Islam. Saya kira sementara itu dulu jawabannya. Kuncinya kemarin kita bertakiyah.
Kalau dalam kaidah fikih, takiyah itu kan istilah hadis. Kalau dalam kaidah fikih itu disebutnya adalah meminimalisir kemadorotan. Antara madarat dan manfaat, mana yang lebih kuat dan lebih besar. Kalau lebih besar madarat, maka tinggalkan. Tapi kalau ada nilai manfaat, maka silahkan di situ. Dalam kaidah fikih. Tapi kurang tepat, mending gunakan takiyah. Kita tidak setuju dengan sistem demokrasi, tapi secara pelan tapi pasti kita akan ikut merubah keadaan. Malah yang bagusnya begini. Yang bagus itu adalah udhulu fisilmi kafah, ya. Bagaimana nilai-nilai ajaran Islam bisa melembaga di seluruh lembaga-lembaga negara. Bagaimana Islam mewarnai Departemen Keuangan. Bagaimana Islam bisa mewarnai Departemen Dalam Negeri. Bagaimana Islam bisa mewarnai Kementerian Agama. Bagaimana Islam bisa mewarnai pengelola zakat, infak, sedekah. Bagaimana Islam bisa mengelola jamaah haji dengan benar. Bagaimana Islam bisa menjadi simbol negara. Itu yang susah sekarang. Karena kita terpecah belah. Jumlah umat Islam di Indonesia 80%, tapi kita terpecah belah. Yang kaya juga banyak, tapi egois. Masih mementingkan diri sendiri. Belum mementingkan kepentingan masyarakat muslim. Belum. Jadi banyak hal yang harus dibenahi terlebih dahulu. Saya kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.